Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Masih bersama Miss Karmila di pembelajaran tematik, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 3 dan 4. Nah, Bang Kakak, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Nah, abang kakak, perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar rangkaian listrik ya, di mana ini adalah gambar rangkaian listrik campuran ya, ada yang disusun secara paralel dan ada yang disusun secara seri. Nah, mari kita baca teks berikut ini, rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Nah, ini ya. Apabila saklar 1 ini dinyalakan, ya, maka yang menyala itu hanya lampu 1 saja. Nah, saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Nah, begitupun dengan ini, apabila saklar kedua kita nyalakan, maka yang menyala itu hanya lampu L2. Nah, ini adalah rangkaian listrik paralel ya. Nah, saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 yang menyala. Nah, ini ya, apabila saklar yang ketiga dinyalakan, maka yang menyala itu adalah ya lampu 3 dan lampu 4 ya. Nah, jadi di sini lampu 3 dan lampu 4 ini adalah rangkaian seri ya. Sedangkan ini adalah rangkaian paralel ya. Oke, nah dengan kondisi tersebut maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralelnya adalah L1, L2 dan L3, L4. Jadi masih ingat ya abang kakak, kalau rangkaian paralel itu disusun secara berderet, sedangkan rangkaian seri itu disusun secara bersambung ya. Nah, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, itulah kelebihan dari rangkaian paralel ya. Jadi kita bisa menyalakan ya mana lampu yang kita inginkan saja gitu ya, karena setiap bola lampu memiliki saklar ya. Nah, berbeda dengan rangkaian seri ya, satu saklar. Nah, itu bisa terdiri dari 2 atau
lebih ya bola lampunya. Oke, nah sekarang tugas untuk abang kakak ya, mari kita dengarkan dengan baik ya 2 soal yang dibacakan dalam video berikut ini. Nah, dengarkan baik-baik ya abang kakak. Halo Google, carilah 3 informasi melalui internet sifat rangkaian listik seri. Carilah 3 informasi melalui internet sifat rangkaian paralel. Oke, Miss ulangi kembali. Halo Google, carilah 3 informasi melalui internet sifat rangkaian listik seri. Carilah 3 informasi melalui internet sifat rangkaian paralel. Oke, abang kakak. Jadi jika abang kakak mendengarkannya dengan baik ya. Nah, ada 2 soal yang dibacakan dalam video tersebut. Nah, kemudian abang kakak cari jawabannya melalui internet dan kirim jawabannya ya di Google Classroom atau melalui WA Miss Carmila ya abang kakak. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas ya. Nah, ingat lampu lalu lintas itu ada 3 warna ya, ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Nah, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas ya. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, ya jadi penemu lampu lalu lintas itu adalah Gareth Augustus Morgan. Diingat ya, Bang Kakak ya. Nah, apakah kamu menemukan kosakata non baku pada teks tadi? Nah, tadi ada ya beberapa kosakata non baku ya pada teks tersebut. Oke, kita lihat kembali ya. Yang termasuk kosakata non bakunya itu yaitu kata iya ya, ngelihat ya, kemudian nemuin ya, kemudian ngelihat lagi ya, ini ada kata enggak ya, kemudian ada kata sistem ya. Nah, itu merupakan kata-kata kosakata non baku ya. Nah, apakah kosakata non baku? Oke, kita mulai dari kosakata baku dulu ya. Kosakata baku itu adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku itu adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Jadi, kosakata non baku ini sering kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari ya, misalnya dengan teman atau di rumah gitu ya. Nah, abang kakak di sini kita akan memperbaiki kosakata non baku menjadi kosakata baku. Nah, seperti kata ngelihat ya, ini adalah merupakan kosakata non baku, maka kata bakunya adalah iya, yaitu melihat ya. Kemudian kata nemuin. Nah, nemuin itu adalah kosakata non baku. Nah, kata bakunya itu adalah
menemukan ya. Kemudian kata sistem. Nah, kata sistem ini adalah kosakata non baku. Kata bakunya yaitu sistem ya. Oke, nah abang kakak sudah paham ya di mana kosakata baku itu kita gunakan dalam ini ya situasi resmi. Nah, kalau kosakata non baku, nah itulah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita berbicara dengan teman atau di rumah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Ya, amati rambu-rambu berikut ini. Nah, abang kakak ya, ketika abang kakak sedang melintasi jalan raya ya. Nah, abang kakak mungkin sering melihat ya atau menjumpai rambu-rambu lalu lintas seperti ada misalnya yang huruf P ya yang diberi tanda garis di tengahnya. Nah, berarti itu dilarang parkir. Nah, berikut ini ada beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas. Nah, mari kita amati. Yang pertama ini ada tulisan stop ya. Nah, ini artinya kita harus berhenti. Nah, kemudian yang untuk nomor 2, nah ini ada gambar segitiga ya warna merah. Nah, ini artinya dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan. Nah, kemudian yang nomor 3 ya. Nah, tanda silang ini dilarang berjalan terus nah pada lintasan kereta api. Nah, abang kakak kita sering ya menjumpai tanda tersebut ketika kita melintasi ya ini ya lintasan kereta api atau rel kereta api. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, nah di sini ada gambar pengendara ya sepeda motor ya atau kendaraan bermotor roda 2. Nah, ini diberi tanda garis di tengahnya. Nah, artinya yaitu pengendara bermotor roda 2 dilarang masuk. Kemudian yang nomor 5, nah ini ya ada tulisan Cibitung, kemudian tanda ya yang mengarah ke kiri. Jadi itu menunjukkan bahwasanya ke arah kiri adalah Cibitung, yaitu daerah Cibitung. Nah, ini kita sering juga mendapatkan misalnya di persimpangan jalan. Nah, itu ya menunjukkan arah ya suatu lokasi. Kemudian yang keenam, nah ini ada tanda ya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya adanya rumah sakit ya. Nah, kemudian yang ketujuh, nah ini ya ada tanda panah ya dan bertuliskan Dieng ya 10 km. Nah, artinya kita menuju Dieng itu sekitar 10 km lagi. Nah, masih banyak lagi ya rambu-rambu lalu lintas yang sering kita jumpai ya, yang sering kita lihat ya ketika kita melintasi jalan raya ya abang kakak. Nah, abang kakak, itulah materi kita hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.